Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan ASN pembelajar semua, perkenalkan saya Dimas Prasetyo, saya guru di SD Negeri 2 Kalianyar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar pembelajaran digital. Perkembangan teknologi memang akan selalu pesat dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Keadaan demikian tidak bisa kita hindari sebagai seorang pendidik. Bukan berarti kita harus menolak untuk merespon keadaan ini, melainkan kita harus kreatif dan inovatif dalam menggunakan teknologi agar pembelajaran pun tidak lagi monoton dan hanya mempertahankan kebiasaan mengajar secara tradisional. Optimalisasi pemanfaatan ICT untuk pembelajaran abad 21 menjadi sangat mendesak untuk dikembangkan. Dalam video pembelajaran ini, kita akan mengkaji tentang apa itu pembelajaran digital dan prinsip-prinsip apa saja yang sebaiknya diperhatikan pada saat kita akan menerapkan pembelajaran ataupun kelas digital. Selain itu, pada kegiatan belajar ini akan diajak pula untuk mengenal bentuk-bentuk pembelajaran digital serta pemanfaatan pembelajaran digital dalam praktek pembelajaran di kelas. Pengertian pembelajaran digital itu sendiri pada hakikatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar. Adapun keuntungan pembelajaran digital diantaranya adalah media yang menyenangkan. Media pembelajaran digital sangat variatif dan beraneka ragam, sehingga pembelajar dapat mengemas media tersebut menjadi media yang menyenangkan. Yang kedua, media yang menyenangkan akan menimbulkan ketertarikan bagi pembelajar pada program-program digital. Kemudian yang ketiga, pembelajar yang belajar dengan baik akan cepat memahami komputer atau dapat mengembangkan dengan cepat keterampilan komputer yang diperlukan dengan mengakses web. Yang keempat, pembelajaran digital menggunakan teknologi untuk memperkuat pengalaman belajar peserta didik dengan menggunakan kombinasi tools dan praktek, termasuk antara lain penilaian online dan formatif, peningkatan fokus dan kualitas sumber daya dan waktu mengajar, konten online, dan aplikasi teknologi. Kemudian yang kelima, pada akhirnya pembelajaran digital dapat menstimulasi terjadinya aktivitas pembelajaran yang lebih mendalam dan memungkinkan berkembangnya kompetensi peserta didik karena mampu memperluas akses kepada informasi dan pengetahuan yang lebih luas. Adapun prinsip-prinsip penerapan pembelajaran digital antara lain, yang pertama adalah personalisasi. Setiap peserta didik tidak berada pada titik pembelajaran yang sama, demikian pula dengan level pencapaian pembelajaran dan juga kecepatan belajarnya. Oleh karena itu, pembelajaran digital sebaiknya dikembangkan dan disesuaikan berdasarkan pada kemampuan peserta didik, pengetahuan sebelumnya atau prior knowledge, dan kenyamanan belajar peserta didik. Dengan memegang prinsip ini, maka kesenjangan belajar yang sering terlihat di kelas dapat dipersempit sehingga produktivitas setiap peserta didik dapat dimaksimalkan melalui pembelajaran digital. Yang kedua adalah partisipasi aktif peserta didik. Pembelajaran digital harus mengedepankan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran mereka sendiri, baik melalui permainan edukatif maupun simulasi virtual, di mana platform pembelajaran digital berpotensi untuk membantu mencapai tujuan ini. Yang ketiga adalah aksesibilitas, yaitu platform pembelajaran digital harus dapat dengan mudah diakses oleh peserta didik kapanpun dan di mana saja. Yang terakhir adalah penilaian. Pemantauan dan umpan balik berkelanjutan adalah bagian penting dari pembelajaran digital. Implikasinya adalah evaluasi yang mendalam dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengukur tingkat kejelasan konseptual di kalangan peserta didik. Dengan demikian, platform pembelajaran digital dikembangkan atau diterapkan dengan memastikan dilakukannya analisis kekuatan dan kelemahan peserta didik. Dasar-dasar pemanfaatan pembelajaran digital. Yang pertama adalah mengaitkan pembelajaran digital ke pembelajaran offline.
Ketika seorang peserta didik dapat menghubungkan apa yang dia pelajari di kelas dengan apa yang dia pelajari secara online melalui pembelajaran digital, maka koneksi tersebut akan mampu maka koneksi tersebut akan mampu meningkatkan tingkat pemahamannya dan membantu mereka dalam memahami konsep-konsep teknik dengan mudah. Menciptakan hubungan bersama ini menjadikan pembelajaran digital sebagai sebuah pengalaman pembelajaran yang relevan dan bermanfaat bagi peserta didik. Sebagai contoh, untuk mempelajari mata ajar teknik mesin secara online, maka peserta didik akan memerlukan rekap dari topik studi sebelumnya untuk berada di halaman yang sama. Proses ini memastikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep penting. Kemudian yang kedua adalah mempelajari aplikasi praktis dari sebuah pengetahuan atau sebuah materi. Jika pengetahuan tidak diterapkan secara praktis, maka menyajikan banyak teori dapat menjadi membosankan dan tidak produktif. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui dan menguasai aplikasi praktis dari topik yang sedang dipelajari. Cara efektif untuk melakukan ini adalah dengan memasukkan demonstrasi kehidupan nyata, skenario, dan simulasi buatan ditambah dengan konsep-konsep teoritis. Ini akan memberikan pemahaman yang lengkap dan menyeluruh tentang materi tertentu kepada peserta didik. Yang ketiga, mendapatkan umpan balik yang berkesinambungan dan analisis kemajuan. Sebuah pembelajaran digital yang dilengkapi dengan penilaian dan tes dapat membantu peserta didik dalam menilai pengetahuan mereka dan melacak kemajuan belajar mereka. Platform ini juga memberi peserta didik bagian umpan balik di mana mereka didorong untuk menambahkan saran, keluhan, atau umpan balik lainnya yang akan membantu dalam membuat platform pembelajaran digital dengan lebih baik. Yang keempat, mengaktifkan keterlibatan sosial atau social engagement. Salah satu keuntungan terbesar dari platform pembelajaran digital adalah memungkinkan peserta didik untuk bersosialisasi, berkolaborasi, dan berinteraksi dengan sesama peserta didik di web. Mereka dapat bekerja sama, mengumpulkan sumber daya pembelajaran secara kolaboratif, belajar bersama menuju pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, peserta didik dapat memanfaatkan fitur ini untuk terlibat dalam pembelajaran kelompok dengan intensitas yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima, belajar melalui pendekatan campuran atau mixed approach. Penelitian menunjukkan bahwa program campuran atau sering juga disebut dengan blended learning yang dirancang secara khusus cenderung mampu meningkatkan daya ingat pengetahuan dan keterampilan belajar peserta didik. Dengan demikian, kelas-kelas dalam pembelajaran digital dapat pula dilengkapi dengan media pembelajaran lain seperti video, podcast, dan bahkan multimedia untuk meningkatkan capaian belajar peserta didik. Poin selanjutnya adalah ragam aplikasi pembelajaran digital. Yang pertama adalah mobile learning atau juga disebut sebagai m-learning. Didefinisikan sebagai pembelajaran yang disampaikan atau didukung oleh teknologi mobile. Contoh teknologi mobile yang sudah sering kita pakai adalah handphone atau smartphone. Mobile learning bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja selama peserta didik membawa perangkat mobile mereka. Kemudian yang kedua adalah media sosial. Istilah media sosial tentu saja bukan sesuatu yang asing didengar. Bahkan setiap hari kita menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan teman, saudara, atau antara peserta didik dengan pengajar karena memudahkan dan kecepatannya dalam menyampaikan informasi. Facebook, Twitter, Delicious, Blogger, dan YouTube adalah contoh dari teknologi media sosial yang telah masuk ke dalam sekolah, pendidikan tinggi, dan tempat kerja. Media sosial harus dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih baik, seperti pembelajaran digital. Dengan begitu, fungsi media sosial benar-benar teraplikasikan sebagai media untuk bersosialisasi dalam hal-hal yang positif. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis permainan atau game-based learning. Berfokus dengan menggunakan permainan bukan untuk menghibur tapi untuk tujuan pembelajaran.
Bagi seorang yang bekerja di lapangan dengan berfokus pada game-based learning dalam mengidentifikasi konteks dan kondisi yang mendukung integrasi dari permainan digital dengan lingkungan belajar, yang mendukung integrasi dari permainan digital dengan lingkungan belajar formal dan informal. Game-based learning sangat melibatkan partisipasi aktif peserta didik, sehingga game-based learning memiliki daya tarik, yakni mampu memotivasi peserta didik dan memberikan pengalaman-pengalaman nyata. Yang keempat adalah komputasi awan atau yang sering disebut dengan cloud computing, yaitu merupakan konsep yang sedang ramai digunakan pada saat ini, di mana komputasi merupakan sebuah model yang memungkinkan terjadinya penggunaan sumber daya seperti jaringan, server, media penyimpanan, aplikasi, dan servis secara bersama-sama. Kehadiran komputasi awan membawa sebuah perubahan dalam distribusi perangkat lunak, di mana pada komputasi awan kebutuhan akan adanya aplikasi pengolah data dapat dilakukan melalui perambah. Sekian penjelasan materi saya tentang konsep dasar pembelajaran digital. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.